Kita beralih ke informasi berikutnya, Ustaz dan pemirsa. Baik, lantaran emosi karena ditegur saat tengah tertidur, ini ada seorang pria di Palembang menganiaya ibu kandungnya sendiri. Tidak hanya luka, korban pun tidak sadarkan diri setelah dianiaya. Polisi meringkus seorang pria warga Talang Putri, Pelaju, Palembang pada Sabtu siang karena diduga telah menganiaya ibu kandungnya. Akibatnya korban menderita luka-luka hingga tak sadarkan diri. Penganiayaan terjadi tak kala korban menegur tersangka yang tidur dengan mengenakan pakaian kotor di dekat keponakannya. Tersangka yang emosi bertubi-tubi memukuli korban. Dan saat sang ibu melarikan diri keluar rumah malah dilempar dengan sebuah batu bata hingga wanita berusia 50 tahun itu pingsan. Ditegur karena merasa tidak senang si anak memukul ibunya. Pada saat kejadian memukul itu si ibu lari keluar dari rumah dan si anak ini masih mengejar ibunya sampai keluar karena sudah di luar rumah. Dilihat ada batu dilempar sama pelaku kita ini. Akibat luka-lukanya, korban hingga kini masih dalam perawatan medis. Sementara tersangka terancam dipidana 5 tahun penjara. Didi Irwansyah melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan. Nauzubillahimindzalik, seorang ibu yang seharusnya disayang dan dihormati karena telah merawat dan membesarkan kita justru diperlakukan secara kasar, bahkan dianiaya. Kayak informasi sebelumnya tentang emosi, lagi-lagi karena emosi sesaat, arogansi, hingga akhirnya menganiaya ibu kandung sendiri, gelap mata. Ini saya ingin tahu bagaimana pendapat Ustaz tentang hal ini. Ya, agama mengajarkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua ya. Bahkan di dalam Al-Quran itu perintah untuk berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua itu disebutkan setelah perintah beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukannya. Artinya apa? Artinya dosa, durhaka terhadap orang tua itu ada di bawah satu tingkatan di bawah dosa kemusyrikan. Jadi ulama bersepakat, bahkan dalam satu hadis dikatakan, durhaka kepada kedua orang tua itu termasuk dosa besar yang akan mendapatkan azab yang sangat pedih, bukan hanya di akhirat, tetapi juga di dunia ya. Nah, Al-Quran mengajarkan kepada kita misalnya, jangankan sampai menganiaya ya, jangankan menganiaya, mengatakan sesuatu yang membuat orang tua itu tersakiti, itu saja tidak boleh. Fala taqul lahuma uffin. Jangan katakan cis atau sejenisnya yang membuat orang tua itu tersinggung. Itu saja tidak boleh. Apalagi sampai main fisik kayak tadi itu ya. Itu jelas adalah dosa besar ya. Kemudian kita juga diperintahkan waqfid lahuma janaha dzulli minar rahmati. Jadi kita harus kasih sayang kepada kedua orang tua kita, apalagi saat mereka sudah tua ya. Seperti anak ayam yang mengepakkan kedua sayapnya, memberi kehangatan kepada anak-anaknya. Harus begitu. Wa kullahuma qawlan karima. Katakan kepada keduanya, kepada orang tua kita itu, ucapan yang mulia, yang lemah lembut, yang penuh dengan kasih sayang. Itu ajaran Al-Quran. Lebih-lebih kepada ibu yang di dalam Al-Quran itu telah mengandung dan melahirkan kita wahnan ala wahnin. Dengan penuh penderitaan. Oleh karena itu ketika Rasulullah ditanya, mana yang harus saya dulukan ini berbakti antara orang bapak atau ibu? Nabi selalu katakan ummuka, ibumu. Baru setelah itu ayahmu. Ini bukan berarti lalu kemudian kita boleh durhaka kepada ayah. Tidak. Tetapi kata Imam Malik itu, taati ibumu dan jangan durhakai ayahmu. Artinya apa? Kedua-duanya kita harus berbakti. Ya. Baik Ustaz, durhaka kepada ibu itu satu tingkat dosanya daripada melakukan dosa kemusyrikan ya Ustaz ya. Ini betul. Luar biasa, sungguh besar sekali dosanya. Jadi jangan pernah sekali-sekali berani bahkan mengucapkan kata kasar kepada ibu yang telah melahirkan kita ya Ustaz ya. Ustaz, saya juga ingin bertanya, kalau melihat perilaku anak seperti itu, apakah mungkin ada pola asuh dari orang tua yang mungkin akhirnya berdampak kepada sikap anak seperti itu. Lalu jika seperti itu, kita sebagai orang tua bagaimana harus atau mungkin ada anjuran untuk mengasuh anak agar tidak sampai berbuat hal-hal buruk seperti tadi yang ada di berita?
Ya betul Mas. Saya jadi ingat riwayat dari Sayyidina Umar bin Al-Khattab ya. Suatu ketika itu ada orang tua yang mengadu kepadanya tentang perilaku anaknya yang durhaka kepada dia. Lalu kata Sayyidina Umar, panggil coba anakmu sini. Dipanggil anaknya, lalu diinterogasi oleh Sayyidina Umar, namamu siapa? Rupanya namanya pun nama yang sangat buruk sekali. Lalu kemudian ibumu mengajar apa? Orang tuamu mengajarkanmu Al-Quran atau tidak? Tidak katanya. Lalu Sayyidina Umar menegur kedua orang tua itu dengan mengatakan, Anda telah membuatnya durhaka sebelum dia mendurhakaimu. Nah, ini pesan penting bagi kita orang tua. Kalau anak kita itu, kalau kita tidak ingin mereka durhaka kepada kita, ajari mereka nilai-nilai agama, adab, sopan santun kepada orang lain. Pendidikan anak di sini menjadi penting ya. Jadi jangan salahkan kalau nanti anak kita durhaka kepada kita karena kita tidak bisa mendidik dia dengan baik ya. Ini adalah tanggung jawab yang sangat besar bagi kita orang tua ya. Baik, terima kasih Ustaz atas masukannya. Kita beralih ke informasi berikutnya.